Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Saya harapkan dan saya yakin kita akan senantiasa merindukan firman Tuhan sebagai makanan utama dalam hidup kita, melebihi kerinduan kita akan makanan jasmani. Oleh sebab itu, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita hari ini diambil dari kitab Ulangan 16 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Begini bunyinya. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara-saudaraku, dalam hati kecil kita, dalam lubuk hati kita, semua manusia ingin tetap hidup di dunia ini. Paling tidak dia bisa lama hidup di dunia ini. Makanya kalau orang sakit terus buru-buru untuk pergi berobat. Bahkan sampai ada legenda-legenda yang mengatakan ada makanan, ada buah yang bisa membawa kita kepada hidup abadi. Karena keinginan manusia hidup selalu di dunia ini. Itulah yang dikatakan oleh masyarakat Batak dalam peribahasanya, dalam umpamanya. Atena pe lapa-lapa ditoruni sobuon. Atena pe malapalap asal madihangu duanon. Artinya malapalap, mati tidak mati, hidup tidak hidup pun asal hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, Tuhan mengingatkan kita melalui firman ini. Jangan lupa, engkau hanya mengembara sementara di dalam gurun dunia ini. Oleh sebab itu, pertama
diserukan kepada kita supaya senantiasa hanya berharap kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, apa arti Hari Raya Pondok Daun? Dalam bahasa Ibrani dikatakan Sukot, yang berasal dari Sukah, yang artinya pondok. Sehingga sebenarnya terjemahannya adalah Hari Raya Pondok. Seperti yang dikatakan di dalam bahasa Batak, Hari Raya Parlape-lapean. Bahkan di dalam bahasa Inggris juga mereka katakan The Feast of Tents, The Feast of Tabernacles. Saudara-saudaraku, apa sebenarnya inti Hari Raya Pondok Daun itu? Karena sesuai dengan firman ini, diperintahkan Hari Raya Pondok Daun itu harus dirayakan setelah selesai panen. Setelah hasil panen itu telah terkumpul. Sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa Hari Raya Pondok Daun itu adalah Hari Raya panen, mensyukuri panen yang berhasil. Tetapi sebenarnya Hari Raya Pondok Daun itu intinya bukan mengenai syukuran mengenai hasil panen itu. Tetapi Hari Raya Pondok Daun itu untuk merayakan bagaimana Tuhan menyertai dan melindungi mereka selama 40 tahun mengembara di padang gurun. Selama mereka di padang gurun, mereka tinggal di kemah-kemah yang bisa mereka gulung apabila mereka pindah tempat. Mereka berdiam di pondok-pondok yang tidak mungkin bisa melindungi mereka secara utuh dari keganasan padang gurun itu. Hanya karena Tuhan menyertai mereka. Hanya karena Tuhan melindungi mereka sehingga mereka selamat terhadap keganasan padang gurun itu. Tuhan datang beserta mereka. Pada siang hari Tuhan datang dengan tiang awan. Supaya dengan tiang awan itu Tuhan melindungi mereka dari panas padang gurun yang sangat membakar. Sehingga walaupun padang gurun itu begitu panas, tetapi umat Tuhan selalu merasa sejuk karena Tuhan hadir melalui tiang awan itu. Tuhan menuntun mereka pada waktu malam hari dengan tiang api. Supaya dengan itu Tuhan selalu menerangi mereka. Menerangi jalan mereka. Kalau perlu mereka bisa jalan siang dan malam. Dan memberi kehangatan kepada mereka. Dikala padang gurun itu begitu dingin pada waktu malam. Sehingga pada waktu panas yang bisa membakar, mereka selalu merasa sejuk. Pada waktu malam yang dingin membekukan, mereka bisa merasa hangat. Begitu rupa Tuhan menyertai mereka sehingga bisa mereka selamat dan selalu dalam keadaan kesejukan dan kehangatan. Bahkan Tuhan memerintahkan supaya membuat untuk dia sendiri, yaitu kemah suci, yang kemudian berubah menjadi bait suci setelah mereka menetap di negeri Kanaan. Tuhan mengatakan harus kemah suci, pondok suci. Itu menandakan bahwa Tuhan mau tinggal di pondok, mau tinggal di kemah sama seperti mereka. Untuk menandakan bahwa Tuhan mau bersama mereka kemanapun mereka bergerak.
Dan karena penyertaan Tuhan itulah maka mereka bisa tiba di negeri Kanaan dan akhirnya mewarisi negeri itu dari Tuhan. Dan karena penyertaan Tuhan itulah maka mereka bisa bercocok tanam dan mereka bisa panen. Oleh sebab itu, kalaupun hari raya pondok itu dirayakan setelah selesai panen, itu untuk mensyukuri penyertaan Tuhan itu, karena dengan penyertaan Tuhan itulah maka mereka bisa panen. Mereka merayakan hari raya pondok daun itu harus di Yerusalem, yang dalam firman ini dikatakan tempat yang dipilih Tuhan. Yerusalem itu tempat yang dipilih Tuhan. Dan mereka merayakan hari raya pondok daun itu bukan di dalam bait suci seperti hari raya lain. Bukan di dalam rumah. Tetapi mereka harus membangun di sekitar lapangan di Yerusalem itu tenda-tenda, pondok-pondok yang beratapkan dedaunan. Itu sebabnya dalam bahasa Indonesia dikatakan hari raya pondok daun. Pondok yang atapnya dari dedaunan. Mereka harus tinggal selama 7 hari di pondok itu. Bagaimana cara pelaksanaan ibadahnya kita bisa baca di dalam Imamat 23. Mereka merayakan itu di pondok-pondok. Supaya mereka jangan melupakan. Kalau mereka bisa panen itu karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Jangan setelah mereka mapan hidupnya di negeri yang diwariskan Tuhan, jadi mereka melupakan Tuhan. Seperti yang terjadi dalam hidup kita sekarang. Kalau dia masih berjuang untuk meningkatkan kehidupannya, dia rajin berdoa. Tetapi setelah hidupnya mapan, dia lupa berdoa. Saya sering mengatakan modal orang Batak untuk menyekolahkan anaknya adalah 2. Saya tidak punya apa-apa anakku, berangkatlah, saya mendoakan kau. Tetapi setelah mereka berhasil, ibunya yang berdoa itu dulu memberangkatkan mereka juga jadi lupa berdoa, jadi tepuk dada karena anaknya berhasil. Anaknya yang didoakan itu juga jadi lupa berdoa. Apalagi setelah hidupnya mapan. Mereka jadi mensyukuri kekayaannya untuk dirinya. Itu sebabnya Tuhan berfirman di dalam 1 Timotius 6 itu. Peringatkan orang-orang kaya. Jangan berharap kepada hal-hal yang tidak tentu, yaitu kekayaan itu. Tapi berharap kepada Tuhan saja. Dan itu pesan utama dari hari raya pondok daun. Yang kedua, saudara-saudaraku, dengan hari raya pondok daun itu kita diajak untuk memahami apa hidup kita yang sekarang ini sebenarnya. Di dalam hidup bangsa Israel dalam perjanjian lama, ada 3 hari raya besar yang di dalam Alkitab ini disebut hari raya utama. Yaitu hari raya Paskah atau mereka sebut hari raya roti tak beragi. Kemudian hari raya 7 minggu atau hari Pentakosta, hari raya Pentakosta, hari ke-50 setelah Paskah itu. Dan yang ketiga adalah hari raya pondok daun. Hari raya Paskah dan hari raya 7 minggu Pentakosta dirayakan oleh seluruh orang Kristen dan juga gereja-gereja. Dalam pemahaman yang baru, dalam bentuk yang baru. Paskah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus.
Pentakosta merayakan pencurahan Roh Kudus. Tetapi ada satu yang tidak pernah dirayakan oleh orang Kristen dan gereja, yaitu Hari Raya Pondok Daun. Mengapa? Justru tidak dirayakannya Hari Raya Pondok Daun itu menjadi pesan kepada setiap orang percaya. Tidak dirayakan dulu Hari Raya Pondok Daun itu. Karena kamu masih mengembara di padang gurun dunia ini. Kita belum tiba ke Kanaan yang baru. Kita belum tiba ke Yerusalem yang baru. Kita belum tiba ke sorga. Kita masih mengembara. Dengan tidak kita rayakan Hari Raya Pondok Daun itu menjadi pesan yang sangat jelas. Ingat, kamu masih mengembara di padang gurun dunia ini. Dan harus kita mengerti, sebagai orang yang mengembara di padang gurun ini, pertama, ingat, bukan dunia ini yang menjadi tujuan hidupmu. Ini hanya sementara. Kita fana di dunia ini. Setelah berakhir pengembaraan kita sudah harus lenyap dari dunia ini. Jangan terbuai. Jangan terlena di tengah-tengah dunia ini. Bagaimanapun seperti yang saya katakan, ingin lama hidup di dunia ini silakan saja. Tapi ingat, berapa lama pun itu hanya fana. Kita akan mengakhiri pengembaraan kita. Supaya kita tetap tertuju kepada tujuan dari pengembaraan kita. Kanaan yang baru, Yerusalem yang baru, sorga itu. Yang kedua, kita tidak merayakan Hari Raya Pondok Daun sebagai pesan bahwa kita masih mengembara di padang gurun dunia ini. Masih akan banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Yang tidak akan mungkin kita selamat kalau bukan karena penyertaan Tuhan. Tetapi dengan penyertaan Tuhan, apapun tantangan yang akan kita hadapi, yakinlah dengan berharap kepada Tuhan kita pasti selamat. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, itu sebagai pesan. Jangan sampai kau lupakan Tuhanmu. Jangan kau tinggalkan Tuhanmu. Karena siapa yang meninggalkan Tuhan itu, maka dia akan kena hukum. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Bilangan 21. Karena mereka melupakan Tuhan, mereka melakukan dosa, maka mereka dipaguti ular tedung sampai ribuan orang yang mati. Dan di dalam Bilangan 16 diceritakan bagaimana Korah, Abiram, dan Datan dan semua pengikutnya karena melupakan Tuhan, melakukan dosa, maka bumi jadi ternganga dan menelan habis mereka semua. Bencana yang tidak pernah mereka pikirkan, yang di luar pengertian mereka. Bagaimana bumi terbelah, bagaimana tanah itu terbelah dan menelan mereka habis. Dan itulah yang terjadi saat ini, saudaraku. Dengan bencana pandemi virus corona ini. Saya dari sejak awal telah mengatakan ini sapaan Tuhan, ini teguran Tuhan, bahkan ini hukuman Tuhan. Karena kita tidak bisa mengingkari begitu banyak di dunia ini yang disebut orang Kristen. Saya katakan yang disebut orang Kristen, tapi tidak tahu lagi arti kekristenannya, tidak tahu lagi tentang Tuhan. Begitu banyak di dunia ini orang yang mengaku diri Kristen, tetapi tidak peduli lagi dengan Tuhan. Mereka mentertawakan firman Tuhan. Mereka hanya percaya kepada teknologi. Dan bahkan
Kita orang-orang percaya ini yang masih mengaku setia kepada Tuhan, sering kita, saudara-saudaraku, melupakan Tuhan. Saudara-saudaraku, masih diberikan Tuhan waktu kepada kita untuk bertobat. Kepada manusia, anak-anaknya di seluruh dunia masih diberi kesempatan bertobat. Jangan sampai semua kita binasa karena bencana ini. Kembali kepada Tuhan. Berjanji untuk senantiasa tidak melupakan Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Supaya jangan ada yang mendewakan apapun. Uang, kekayaan, ilmu pengetahuan, teknologi. Tapi hanya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, Tuhanku. Semua berjanji. Yang keempat, saudara-saudaraku, dengan tidak kita merayakan hari raya Pondok Daun, kita menyadari masa kita masih mengembara di padang gurun dunia ini, sehingga kita mengerti dengan benar apa yang ada pada kita sekarang ini. Saudara-saudaraku, terutama di kota-kota besar ini, kita yang berhasil ini, kita mampu membangun rumah yang besar, yang kokoh, yang indah. Tapi ingat saudaraku, itu tetap pondok. Pondok yang sebentar lagi kau tinggalkan. Itu hanya pondok kalau di hadapan Tuhan. Sebentar lagi kau tinggalkan. Dan betapa besar pun rumahmu, betapa kokohnya dan indahnya, itu tidak bisa memberi sesuatu kepadamu. Gak bisa, bahkan perlindungan gak bisa. Itu sebabnya firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 1 mengatakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kalau Tuhan yang membangun, ya, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka itu hanya seperti gua serigala yang tidak bisa menjadi istana. Hanya Tuhan yang berkuasa membuat rumah kita itu bukan hanya sebagai haus, bukan hanya sebagai gedung, tetapi itu menjadi home. Sehingga kita bisa mengatakan dalam pekerjaan Tuhan, my home is my castle. Rumahku adalah istanaku. Oleh sebab itu terutama kita masyarakat Batak sudah harus merubah pola pikir kita. Peribahasa yang mengatakan bagas nama rapang namar jual, bagas namar sangap jalan namar tua si gongkom nasa pangisina, robah itu. Gak ada rumahmu itu bisa menggonggom kau. Tapi katakan, kalau harus kau katakan, bagas nama rapang, namar jual, bagas namar sangat, namar tua, silakan. Tapi ingat, bukan si gonggom pangisina. Tapi katakan, bagas nama rapang, namar jual, namar sangat, jalan namar tua, ala de batamang gonggom pangisina. Dan jangan lupa, Tuhan telah menyediakan bagi kita rumah yang benar apabila kita sudah tiba ke tujuan hidup kita. Seperti yang dikatakan Raja Daud dalam Mazmur 23 ayat 6. Dan aku akan diam di rumah Bapa sepanjang masa. Kita harus memahami saudara-saudara bahwa semua yang ada dalam hidup kita ini adalah manna. Apa itu manna? Itu yang diberikan Tuhan kepada mereka selama perjalanan di padang gurun itu. Maka selama kita mengembara di padang gurun itu semua manna. Dikatakan dalam Keluaran 16 ayat 14 sampai 15 begini. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Dalam bahasa Ibrani dikatakan manhu. Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu.
Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Manhu, apa itu? Musa menjawab, itu roti yang diberikan Tuhan. Pertama harus ingat, pakaianmu itu, makananmu semua itu adalah manhu, manna. Apa itu? Langsung kau jawab dalam hatimu, itu adalah pemberian Tuhan. Dan ingat, manna itu hanya diberikan untuk 1 hari. Mereka mencoba mengumpulkan banyak supaya bisa untuk besok harinya. Tapi paginya sudah busuk. Apakah memang karena manna itu hanya sebegitu mutunya? Tidak. Karena pada hari ke-6 mereka mengumpulkan untuk 2 hari. Tidak busuk. Bahkan mereka memasukkan sebagai contoh ke tabung emas, manna itu selama 40 tahun tidak busuk. Oleh sebab itu apa yang membuat busuk? Pada saat mereka menggunakan manna itu tidak sesuai dengan perintah Allah, dia busuk. Apa yang kau miliki adalah manna. Saat kau gunakan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu akan menjadi busuk dan membusukkan dirimu. Dan manna itu diberikan kepada mereka supaya ada bekal mereka untuk berjalan terus. Kalau sekiranya Tuhan memberi kepada mereka manna itu sekali cukup untuk 10 tahun, mereka mungkin gak pergi lagi. Ya sudah penuh di sinilah kita. Tapi Tuhan memberi dari hari ke sehari supaya tetap mereka berjalan menuju negeri yang Tuhan janjikan. Supaya mereka kuat, Tuhan memelihara mereka. Supaya bisa mereka berjalan terus. Oleh sebab itu ingat saudaraku, betapa banyak pun tabunganmu, betapa banyak pun depositomu. Mungkin sampai ada orang yang menyimpan di luar dalam bentuk dolar. Tapi ingat itu tempat manna. Saat tidak digunakan sesuai dengan firman Tuhan, itu akan membusukkan dan busuk sendiri. Gunakan itu untuk menguatkan dirimu supaya tetap berjalan menuju kehidupan kekal itu. Dan kemudian Tuhan memerintahkan saudaraku supaya hari raya Pondok Daun itu dilakukan bagi Tuhan. Semua hari raya itu harus bagi Tuhan. Semua ibadah itu harus bagi Tuhan. Bukan bagi diri kita. Banyak orang sekarang yang melakukan ibadah, menekankan full band, supaya musiknya, wah. Karena hanya untuk menghibur dirinya, bukan lagi untuk bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Bukan untuk penguasa, untuk pejabat. Bukan. Awalnya diadakan Natal Nasional. Itu bentuk ibadah. Ibadah Natal. Kalau tidak salah sampai 2 tahun. Tapi kemudian pada tahun ketiga dikatakan dirubahlah, jangan ibadah lagi tapi perayaan. Untuk apa? Supaya pejabat-pejabat, penguasa-penguasa yang non-Kristen bisa hadir dari sejak awal. Karena kalau itu ibadah, mereka tidak mau hadir pada ibadah itu. Hanya setelah perayaan mereka mau hadir. Akhirnya dirubah jadi perayaan. Untuk apa Tuhan itu perayaan? Itu bukan untuk Tuhan lagi, tapi untuk kita. Untuk pejabat, untuk penguasa. Bukan untuk Tuhan. Saudaraku, pada waktu jubileum 150 tahun HKBP, terutama di wilayah 1, daerah Tapanuli. Pada waktu saya dengan istri saya kembali dari pelayanan, menuju Tarutung, mulai dari Lumbanjulu, kami sudah lihat spanduk-spanduk dan baleho mengatakan, hadiri jubileum 150 tahun wilayah 1. Tanggal sekian. Dan dibikinlah di tengah-tengah itu. Dihadiri oleh artis-artis ibu kota.
Setelah kami tiba di kantor pusat, saya panggil sekretaris jenderal dan kepala biro. Siapa yang bikin itu? Bukan kami, Opung, tapi panitia. Saya telepon panitia, dan memang karena panitia orangnya sangat baik, langsung datang menjumpai saya ke kantor. Saya tanya siapa yang membuat itu. Ketua panitia mengatakan saya yang menyuruh itu, Opung. Kenapa? Supaya banyak orang yang datang. Kalau tidak kita buat begitu, tidak banyak orang yang datang. Maaf, Amang Ketua, saya katakan, saya sangat dekat kepada artis, terutama artis Batak. Saya sangat menghargai dan menghormati artis-artis karena saya anggap itu adalah aset bangsa dan aset gereja. Tetapi ada tempatnya. Jangan waktu ibadah jubileum begini. Akhirnya ketua mengatakan, Opung, saya takut gak ada orang yang datang. Saya katakan lebih baik 100 orang saja yang datang, tapi mau beribadah bagi Tuhan, daripada seribuan orang datang, tetapi untuk melihat artis. Terlalu capek kita, Mang, untuk merayakan jubileum 150 tahun, mengumpulkan banyak orang hanya untuk melihat artis. Jadi bagaimana, Opung? Ya terserah sama bapak-bapak semua. Tapi itu permintaan saya. Akhirnya 1/4 dari spanduk dan baleho itu masih bisa dihapus. Dan yang lainnya diganti semua. Dan luar biasa saudara-saudaraku. Pada hari hanya, mulai pagi hari, anggota jemaat sudah berbondong-bondong seperti sungai menuju Sipoholon. Pada cek terakhir, saya tanya ke panitia bagaimana persiapannya. Sudah, Pung, kami sudah pasang 5.000 kursi. Kenapa 5.000? Kami siapkan juga 11 kursi di situ, jadi 16 kursi semua. Tapi kami tidak pasang dulu, nanti kalau hanya sedikit orang, nanti terlalu kosong melompong. Tetapi setelah mereka lihat jemaat seperti sungai membanjiri Sipoholon, mereka bekerja keras semua untuk memasang yang 16.000 itu. Itu juga tidak cukup. Sehingga banyak anggota jemaat yang duduk di tanah, beralaskan sapu tangan, beralaskan koran, atau di jalan itu begitu. Tapi tertib. Mereka semua bahagia. Yang paling sulit lagi, bagaimana makanan. Karena makanan yang disiapkan hanya untuk 16.000. Sehingga panitia kalang kabut pergi ke restoran di Tarutung, di Siborong-borong, di Beligi, untuk memborong semua makanan membawa ke sana. Dan memang mereka sangat terampil. Dalam 10 menit makanan sudah terbagi. Dan tidak ada yang ribut satu orang pun. Dan setelah selesai ibadah, kemudian kata sambutan, kemudian ketua panitia menyanyi. Kemudian kami tutup kegiatan itu. Masyarakat baru pulang dengan damai. Itulah kalau kita beribadah bagi Tuhan. Tuhan menolong kita. Karena Tuhan juga tidak ingin hanya sedikit yang merayakan seperti itu. Seperti yang dikatakan dalam firman ini. Anak-anak sampai yang tua renta, yang yatim, yang janda, semua harus. Tapi ingat, bagi Tuhan. Itu sebabnya di dalam firman ini dikatakan. Karena ini adalah bagi Tuhan. Kalau datang menghadap Tuhan, jangan sampai tangan hampa. Harus membawa persembahan. Yang yatim, yang janda, seperti yang dinas pembacaan itu seorang janda. Dan jelas dikatakan di sana dalam bahasa Batak yang paling jelas,
Dikatakan dalam bahasa Indonesia, yang orang kaya itu memberi dari kelimpahannya, tapi bahasa Batak sial lobi-lobina. Tapi memberi persembahan harus dari kehidupan kita. Dikatakan dalam firman ini, jangan tangan hampa, sekedar persembahan. Saya pikir itu kurang tepat terjemahannya. Dalam bahasa ini, bahasa Batak dan bahasa-bahasa yang lain dikatakan beri semampumu. Tetapi yang ketiga harus sesuai dengan berkat yang kau terima. Dan jangan bohong. Jangan katakan ini semampu saya padahal tidak sesuai dengan berkat. Lebih baik katakan ini Tuhan persembahanku. Jangan katakan sesuai dengan berkat. Semampu saya padahal lebih dari itu. Gak bisa. Itu sebabnya selalu kita katakan jangan tangan hampa, tapi datang dengan persembahan dalam iman. Dan akhirnya persembahan itu harus mendidik kita untuk memberi persembahan yang sejati. Yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 1, persembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Sehingga di dalam hari raya Pondok Daun itu, kita dipanggil untuk hidup bagi Tuhan. Justru dalam pengembaraan kita di dunia ini. Supaya kita secara pasti berjalan menuju kehidupan kekal yang dijanjikan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Bekerjalah di dalam Roh Kudus. Sehingga kami menyadari bahwa kami masih mengembara di padang gurun dunia ini. Supaya kami menyadari hanya dengan penyertaan-Mu kami selamat. Supaya jangan mau lagi kami meninggalkan Engkau dan melupakan Engkau. Supaya jangan jadi hukuman-Mu yang kami terima. Seperti pandemi virus corona ini. Selamatkan kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami ini. Pulihkan Tuhan. Dan buatlah itu untuk menyadarkan semua manusia di dunia ini. Supaya mau menjadi orang percaya kepadamu di dalam Yesus Kristus. Karena hanya Engkau Tuhan yang berkuasa menghentikan bencana ini. Supaya hidup kami benar-benar hidup di dunia ini. Menikmati dunia ini. Tetapi tetap berjalan dengan tegar dan tegap menuju kehidupan kekal yang Engkau janjikan itu. Bapa, kuatkan semua gereja-Mu untuk hidup sebagai tubuh Kristus. Untuk menuntun semua anggota jemaat-Mu dalam pengembaraan dalam gurun dunia ini. Supaya tetap hidup bagi-Mu Tuhan. Dan tetap berjalan menuju kehidupan kekal. Hanya oleh karena pengasihan-Mu. Hanya oleh karena nama-Mu yang kudus itu Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami datang berdoa kepadamu. Dengarkan kami Tuhan. Amin.